Istriku, kenapa kamu meninggalkan aku sendirian seperti ini? Anak-anak punya, saudara juga sudah tidak ada lagi. Bahkan sekarang aku miskin. Aku juga sakit-sakitan. Kamu ngapain sih, Mah? Ngurusin orang yang kikirnya udah kelewatan kayak gitu. Udahlah, biarin aja deh. Iya, tapi itu kan dulu, Bang. Sekarang dia sakit, sendirian. Gak punya anak, gak punya saudara. Kasian, Bang. Kasian. Dia itu kena karmanya sendiri. Kamu nggak ingat waktu anak kita sakit parah, dia tidak mau meminjamkan uangnya kepada kita. Padahal kan kamu tahu, uangnya dia banyak. Tolong! 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 Bang, Bang, dia teriak minta tolong tuh, Bang. Cepet bantuin dia. Nanti kalau kita nggak bantuin dia, kita sama aja jahatnya dengan dia. Ayo, Bang. Nah, jadi berapa kamu mau jual semua ini? Biasalah Bang Nizam. Jangan begitu. Ini barang bagus Bang. Dari pabrik besar. Barangnya bagus-bagus. Panjangnya pun nggak ada yang kurang. Mana bisa? Namun nyukain curian, ya jelek. Kenapa Bang bilang gitu? Kan kita udah biasa langganan. Jangan macam-macam kamu. Kalau ada orang lain dengar, kalau saya sering belikan curian sama kamu, awas. Lagi pula kalau tertangkap, kamu akan mati di penjara. Ya udah nih Bang. Bayarin berapa aja cepetan. Kasih Bang ya.
satu setel. Sabar ya Bu. Ini 1 meter ini. Ya berapa Pak? 2 meter ya. Sebentar ya Pak ya, saya ukur dulu. Sabar. Ini tadi 20.000. Ya. Ini untuk Nizam, kamu mau curang ya? Hah? Jangan merusak harga kayak gini dong. mau kamu apa? Ini dagangan saya. Harga saya. Saya yang menentukan. Ya nggak bisa begitu Nizam. Lagi pula, lihat ini. Kamu lagian sengaja sekali tuh menutupi jalan pelanggan-pelanggan saya ke toko saya. Zulkifli, kamu jangan mundur sembarangan di depan pelanggan-pelanggan saya ini. Kamu irikan sama saya karena dagangan saya laris. Bukannya aku iri. Aku hanya minta kamu jangan sengaja menutupi barang dagangan saya. Itu aja. Masuk kamu. Dagangan kamu kan di dalam. Apa kamu berani sama saya, ha? Ande. 2 meter? Iya. Ya, 2 meter. Sebentar ya, Pak. Wah. Rupanya laku keras kau punya dagangan. Pasti tunggakan yang kemarin akan kau bayar hari ini kan? Laku kira apaan? Utangnya Bapak besok saja. Hari ini dapatnya sedikit. Tapi kau sudah janji padaku kalau kau akan membayar pada hari ini. Pokoknya jangan tagih sekarang. Kalau kau tidak bayar hari ini, besok aku tidak akan setor kain lagi pada kamu. Apa Bapak bilang? Nggak mau kirim kain? Ya, Dengar ya, Pak. Kalau sampai besok Bapak nggak kirim kain sama saya, kalau dagangan Bapak ada yang rampok, jangan salahkan saya ya. wah, jangan gitu Nizam. Tidak baik, itu namanya mengancam. Sudahlah, sebaiknya kau setor saja hari ini. Ayo, sedikit saja. Iya, makanya jangan sekarang, bisua. Nizam. Aduh, ada apa ini pagi-pagi datang ke sini? Loh, kau kan sudah janji. Janji apaan? Nijam, kau kan sudah janji akan selalu membayar hutang kau. Ya, aku datang ke sini nagih hutang lah. Iya, tapi jangan pagi-pagi begini, nanti saja kalau sudah sore. Kemarin kau bilang pagi, sekarang kau bilang sore. Gimana sih? Nanti kalau sudah sore, kau bilang terlambat. Ya pokoknya jangan sekarang, man. Aduh, piti pagi-pagi begini. Kau ini banyak alasan. Kau ini memang curang. Ayo bayar. Bulela jangan memaksa begitu. Apa Bulela mau ribut sama saya? Kau ini ditagih hutang, malah ngajakin ribut. Makanya, jangan memaksa nagihnya. Kalau maksa nagihnya, lebih baik kita ribut saja. Lama juga jadi orang yang tak kuyuran. Baru tangin, perlu bayar, Laido. Semua akan dijelaskan di kantor polisi ya. Tapi bukan saya penadahnya, Pak. Sekarang kamu ikut dulu. Ya, Bapak harus punya bukti dulu kalau mau menangkap orang. Diam kamu. Ya, sekarang mana buktinya kalau saya penadahnya? Diam. Nanti dijelaskan di kantor. Masuk. Gimana deh? Oi, kok pajak? Kok nggak ngomong-ngomong kalau ampun, Bang. Kalau ketangkut-tangkut sendiri jangan bilang-bilang. Ampun, Bang. Diam. Kecil. Ini kan kesalahan Uda sendiri. Kamu malah menyalahkan saya. Ini bukan salah saya. Polisi itu saja yang seenaknya menangkap saya. Udah, aku ini istrimu. Jangan membohongi istri sendiri. Polisi itu sudah cerita sama aku. Katanya Uda suka membeli kain-kain curian. Kamu bukannya membela suami, malah menyalahkan saya. Lalu aku harus bagaimana, Dah? Pokoknya kamu harus cari uang tebusan agar saya bisa keluar dari sini. Kalau saya yang tetap di sini, dari mana saya bisa mencari piti lagi? Dari mana uang sebanyak itu? Pokoknya aku nggak mau tahu. Kamu harus cari dari mana saja. Yang ini berapa nih, Dah? Oh, yang ini 35, Bu. 35. Nggak jadi deh, kemahalan. Bu, nawarnya berapa, Bu? Nggak jadi, mahal. Bang, Bang Nizam yang suka jualan di depan toko ini kemana, Bang? Oh, si Nizam, Bu. Iya. Dia sekarang udah ketangkap polisi, Bu. Udah deh. Ibu mendingan sekarang belanja di toko saya aja. Kain-kainnya juga
Yahut, Bu. Gimana ya? Kita udah langganan sama Bang Nizam sih. Bu belum tahu ya. Bu, kain dagangannya si Nizam itu semuanya hasil curian, Bu. Iya. Dan kalau ibu beli barang dagangannya mereka, sama aja ibu beli barang haram. Bu, satu lagi, si Nizam itu dia paling pinter ngelabuin pembeli, Bu. Makanya dia sekarang masuk penjara. Habis dia jualannya murah sih, Bang. Murah kan? Nah, itu karena dia hasil curian, Bu. Makanya bisa murah. Sekarang saya juga punya bahan bagus kok, Bu. Coba ibu lihat-lihat dulu deh. Ibu nggak nawar, saya kasih diskon, Bu. Pinjam uang sama saya. Nggak salah tuh. Bukannya suami kamu itu pedagang hebat, hah? Bang Rahman, maafkan suami saya. Suami saya memang sombong. Tapi Bang Rahman, coba lihat saya. Enggak! Pokoknya, selagi kamu masih menjadi istri Nizam, saya tidak pernah meminjamkan uang sama kamu. Nggak bisa. Nggak ada. Saya tahu sekali Nizam. Dia itu nggak akan pernah mengembalikan uang yang saya pinjamkan. Itu pasti. Tapi kali ini, saya akan mengusahakan agar dia membayar pada abang. Baiklah. Saya kasih pinjam. Tapi ingat, bunganya 40% tiap bulannya. Kamu sanggup? 40%, Bang? Janganlah, Bang. Kita kan sudah sama-sama kenal. Kenalan sih kenalan. Tapi saya tahu sekali Nizam itu tabiatnya buruk. Ya sudah, Bang. Bagaimana kalau bunganya 20% saja ya? Oke. Tapi dengan satu syarat. Apa, Bang, syaratnya? Setelah suami kamu keluar dari penjara, dia harus segera memindahkan lapaknya. Maksud Abang? Ya maksud saya, dia jangan berdagang di situ lagi lah. Nida minum ya. Istri macam apa kamu ini? Suami baru pulang dari penjara, bukannya dikasih teh manis, malah dikasih minum pahit. Tapi, Dak, kita udah nggak bisa beli gula. Lalu uang yang kamu pinjam sama Zulkifli itu mana lagi? Kan sudah habis untuk nembus udah. Jadi semua? Nggak ada sisa? Onde mande. Gimana sih kamu ini? Kalau cari utang itu jangan tanggung-tanggung. Ya Allah, udah. Baru keluar dari tahanan. Masih juga begitu. Ah, kamu sok suci. Baru bisa meminjam uang begitu saja sudah mau menceramahi suami. Astagfirullahaladzim. Terus gimana Biswa? Untuk modal dagang lagi? Dari mana pitinya? Aku belum mikirin itu dah. Yang pasti, gimana caranya kita harus mengembalikan uang Bang Kifli. Jadi saya harus keluar dari sini. Oh iya dong. Kalau kamu nggak pergi dari sini sekarang, aku akan telepon polisi biar kau masuk penjara lagi. Mau kau? Hah? Lagi pula itu kan syaratnya waktu istri kau itu pinjam uang sama aku. Apa kau sudah bisa bayar sekarang? Hah? Bisa bayar sekarang? Mana? Mana kau pinjam uangnya? Mana? Gimana bisa bayar utang? Mau dagang saja belum bisa. Ya kalau nggak bisa, pergilah kau sekarang dari sini. Aku nggak ada tawar-menawar lagi. Aku muak kali lihat muka kau tuh. Pergilah sekarang. Hei, Aisyah pacam benar tuh. Doronglah. Ah. Jangan. Saya bersumpah, suatu hari nanti kalau usaha saya maju, saya tidak akan pernah membantu mereka. Apa lihatnya? Dah, jangan keras-keras. Malu. Biar mereka semua menjadi saksi sumpah saya. Saya akan membalas dendam sama mereka semua. Pasti.
Dah. Kenapa dah? Kamu ini bagaimana sih? Makanan larasan kamu berikan sama suami. Tahu artinya rasan? Orang Jakarta bilang basi. Dasar istri nggak bener. Habis gimana dah? Kita sudah tidak sanggup beli apa-apa lagi. Pokoknya kita nggak bisa begini terus-terusan. Bagaimana kalau kita gadaikan tanah apa? Tapi dah, itu bukan hak kita. Itu hak saudara-saudara perempuan udah. Jangan mengejek. Saya kan anak apa Jo sama Jo. Tapi kan dah, dalam adat Minang, hak warisan jatuh pada anak-anak perempuan dah. Ah, setan! Saya nggak peduli sama Adai. Mana mereka tahu kalau kita makan makanan rasan karena nggak punya uang. Ah. Pintunya Alun terkunci. Pasti ada yang belum tidur. Ambo harus hati-hati. Nizam! Ambil apa kamu? Tidak mengambil apa-apa. Lihat! Itu kan map surat-surat tanah. Mau kamu apakan dokumen itu? Mau apa gadanya? Itu bukan hak kamu. Ambo anak apa Jo sama Juwo punya hak yang sama. Kalau ada apa-apa, kami tinggal di mana nanti? Tenang saja. Ambo yang bertanggung jawab. Kamu kan harusnya berunding dengan yang lain. Tidak para lu terlalu lama. Pokoknya Ambo harus segera mendapatkan piti untuk tambahan modal dagang. Tapi... Uni tahu, Ambo itu selalu menjadi hinaan orang-orang di pasar karena banyak utang. Pokoknya kalau sampai ada yang tahu Ambo banci sore-sore tanah ini, awas ya. Ambo tidak bertanggung jawab atas keselamatan Uni. Kamu mengancam saya. Terserahlah apa kata Uni. Pokoknya sore tanah ini harus Ambo gantikan. Nizam! Nizam! Jadi itu uang hasil menggadaikan tanah saudara-saudara perempuan udah. Salah, itu bukan tanah mereka. Itu tanah milik apa Juama. Tapi kan bakal diwariskan sama mereka dah. Jadi itu bukan hak kita. Sudahlah, jangan cerewet kamu. Dan panti yang saya lah mendapatkan modal untuk modal dagang kita. Karisma tahu waktu Uda mengambil surat itu. Jadi bagaimana kalau dia bilang sama saudara Uda yang lainnya? Pasti mereka akan marah sama Uda. Iya kan? Berani marah sama saya. Cobalah. Tapi dah. Sudah diam kamu. Pokoknya saya harus jadi pedagang kayu. Saya harus balas dendam sama orang-orang yang pernah menghina saya. Apapun harus saya lakukan. Toko baru siapa itu ya? Nah, ya di atas sini aja. Orang pasang di sini, pasang. Ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man, lu lihat. Emang tokonya si Buci udah ganti pemilik? Ya, gue dengar sih tokonya sudah dijual. Dijual. Pemilik barunya siapa ya? Tuh, ada tulisan di pelangnya tuh. Nizambudin. Hah? Nizambudin? Yang seenaknya pakai emperan toko saya? Hah, nggak mungkin, Man. Dia tuh udah gembel sekarang. Dia udah gulung tikar, jadi nggak mungkin lah, nggak mungkin. Nggak mungkin. Ayo kita ke sana yuk. Boleh, boleh. Ya. Lengkap mana kain-kainnya ya? Bagus ya. Nah, ini beli ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zulkifli Jobang Rahman. Lalamon Dawesu. Bagaimana? Toko saya. Lebih bagus kan daripada toko kalian berdua? Dari mana kau dapat modal buat beli toko ini? Onde, piti itu tidak berbunyi. Jadi kalau saya punya piti banyak, tidak ada satu orang pun yang tahu. Tapi kalau uang kamu banyak,
Kenapa kamu banyak utang? Saya cuma mau tahu siapa kawan sejati saya. Ternyata bukan kalian berdua. Jadi maaf saja. Kalau kalian dalam kesulitan, saya tidak akan pernah menolong kalian berdua. Bapak Said. Wah, you Nizam. I pikir Nizamuddin itu siapa pelanggan baru I. Ternyata you rupanya. Mau lagi utang kan? Nah, Iko. Sudah saya siapkan. Oh, alhamdulillah. Terima kasih Nizam. Terima kasih. I permisi dulu. Bagaimana nih Jam? Urusan utang. Kok? Saya bayar semuanya. Lunas. Terima kasih nih Jam. Kalau begini terus tiap hari, aku kan senang. Ayo. Aduh. Dah. Aku sakit dah. Tahan saja dulu. Sakit paru biasa tuh. Enggak ada. Aku harus ke dokter. Ya sudah. Sana Pak ke dokter. Sama Udayu. Anterin. Sendiri sajalah. Udah lagi sibuk ini. Lagi pula mana ada dokter yang buka malam-malam begini. Ada-ada saja kamu ini. Sepertinya penyakitku parah dah. Dokter pernah bilang kayaknya ada kista. Dan kalau ada biaya harus dioperasi dah. Kalau mau dioperasi nanti saja. Lebih baik uangnya dipakai modal dagang dulu. Nanti kalaulah berlipat-lipat, baru dioperasi nanti. Sudah sana, istirahat saja. Besok juga sembuh itu. Ada-ada aja ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bang? Pengutang? Ya, iya. Lagi butuh banget nih. Buat modal. Ada? Aduh. Kalau 50 juta, ada nggak? 100 juta juga aduh. Saya cuma 50 juta. Mau? Iya. Mau apa? Mau pinjam? Memangnya ini uang punya nenek moyang kamu? Uang ini bukan untuk dipinjam-pinjamkan. Haram uang saya dipinjamkan sama kamu. Ingat, waktu istri saya pinjam uang sama kamu. Tapi Zam, kok kamu begitu tega sama aku? Bang Rahmat juga tega sama saya. Sekarang saatnya saya balas dendam sama Bang Rahmat. Ya, masa sama teman sendiri pakai balas dendam segala sih? Maafin aku, Zam. Kalau aku bersalah. Sudah dimaafkan. Baik, saya akan meminjamkan uang sama Bang Rahmat. Asal apa, Bang? Jaminannya toko Bang Rahmat. Tapi kan, Bang. Mau ndak? Bang Rahmat kan pandai berdagang. Saya yakin dalam waktu singkat, modal Bang Rahmat akan kembali. Jadi saya tidak perlu menyita toko Bang Rahmat. Mau ndak? Kalau bingung sudah sana. Saya tidak punya waktu untuk orang bingung. Iya, saya terima. Bye. Dah. Sholat berjamaah yuk. Udah masih sibuk? Sebentar lagi Mr. Sanjay telepon. Untuk sementara, tinggalin aja dulu masalah duniawi dah. Nggak akan selesai harta dikejar. Harta itu penting. Kalau tidak ada harta, bagaimana mau hidup benar? Tapi sholat juga penting dah untuk bekal kita di akhirat nanti. Iya, tapi sekarang kita kan masih di dunia. Buat apa mikir jauh-jauh ke akhirat segala? Nanti kalau kita lah tua, baru berpikir akhirat. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih udah jadi berubah begini? Udahlah, kamu sholat saja sana. Sampaikan salam udah sama Allah. Dia pasti maklum itu. Ya Allah,
Sadar nggak sih apa yang udah ucapkan? Halo. Hey, Mr. Sanjay. Iya, saya ada rencana mau buka toko baru lagi di Pasar Baru, Jakarta. Iya, sekarang saya lagi cari tempat ini. Hei, untung kalian gak mampus ketabrak. Hah? Pak Nizam, anak saya sakit keras. Saya minta tolong dibantu diantar ke rumah sakit, Pak. Apa kamu bilang? Kamu pikir mobil saya ini angkot? Sana kamu cari angkot. Pak, tolonglah Pak. Anak saya sakit keras. Tolong ya Pak. Saya nggak ada waktu. Tolong Pak, anak saya sakit Pak. Pak. Ada apa ya, Sil? Bu, tolonglah Bu. Tolong anak saya. Anak saya sakit keras. Saya butuh pinjaman uang dan mobil. Ayo, mari saya antar yuk. Silakan naik. Ini toko saya! Saya! Jangan bayar semua saya! Jangan bayar semuanya! Nizam! Zam! Kasih kesempatan aku sebulan lagi, Zam! Aku pasti bayar semua utang-utang saya! Zam! Tolonglah aku, Zam! No. Waktu kamu sudah habis. Toko ini sekarang menjadi milik saya. Jangan, Zam! Jangan ambil toko-toko saya, Zam! Jangan! Ayo! Nizam! Jangan ambil toko-toko, Nizam! Amit. Jangan sampai aku pinjam uang sama orang jahat kayak dia. Serkambiang. Nah, ini duitnya, Bang ya. Uang ini pasti secepatnya akan saya kembalikan, Bu Lela. Sekarang kau tanda tangani surat ini ya. Tanda tangan. Surat apa ini, Bu? Surat pernyataan kalau Abang ini menjaminkan rumah Abang. Seperti perjanjian kita. Tapi Bu Lela, Ya, nggak mungkin lah aku ngeluarin duit banyak tanpa jaminan apa-apa. Isi ya, Bang ya. Aduh, Mr. Sanjay, jangan terlalu mahal itu harganya. Nizam, Ini saya ada langganan dulu ya. Oke, I call you. Baik. Ada apa? Pak Nizam gimana sih? Saya tuh beli kain ukuran 3 meter. Kok sampai di rumah ukurannya kurang? Coba lihat. Kayaknya seperti apa? Tuh, Saya tidak pernah jual kain murahan. Semua kain saya di sini kualitas nomor 1. saya nggak mungkin keliru. Kalau saya kan langganan di sini. Ya kalau ibu tidak percaya, silakan cari. Ada enggak kain seperti ini di toko saya? Cobalah. Bagaimana? Tidak ada kan? Berarti ibu tidak beli kain di sini. Pak Nizam boleh saja bicara seperti itu, tapi saya yakin kalau saya tuh beli di sini. Kalau dagang yang benar, jangan suka nipu orang. Aduh, maaf ya, ibu tadi itu stres. Sebelumnya dia punya toko kain, tapi bangkrut. Makanya dia stres. Uni lebih cocok pakai yang itu. Ya. ini rumahku! Kalian mau apa? Kalian mau apa? Siapa? Tidak kenal kalian? Keluar ya. Ini rumahku, kalian nggak ada hak untuk itu semua. Udah. Apa maksud kalian mengeluarkan aku dari sini? Diam kamu. Apa-apa itu? Lepas itu! Diam. Lepas tulisan itu! Lepas! Diam. Nizam, gila kau Nizam. Aku nggak ada urusan sama kau. Kenapa kau yang mau ambil rumahku, ha? Jul. Rumahku kinilah menjadi rumah saya. Karena kamu sudah menjaminkan rumah ini untuk jaminan hutang kamu sama Bu Lela. Iya, aku memang berhutang sama Bu Lela, tapi bukan sama kau. Bu Lela! Bu Lela! Ini bang, kuncinya. Bu Lela, apa-apaan ini Bu Lela? Aku sudah bangkrut, Bang Julkifi. Makanya aku mau pinjam uang sama Nizam. Tapi syaratnya, aku harus memberikan pinjaman sama Bang Julkifi
dengan jaminan rumah abang. Kurang ajar kau, Burana. Kau bunuh kau! Kau bunuh kau! Iya! Aden menang. Aden menang. Aden menang. 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 Berikan aku hidayahmu. Anak-anakku, kalian harus hidup rukun. Kalau tidak, hidup kalian akan sia-sia. Kita sebagai orang Minang harus menghargai adat. Semua harta warisan harus jatuh pada anak perempuan. Mana Nizam? Dia masih di jalan, apa? Sampaikan pesan apa padanya ya. Jangan dia mau menang sendiri. Suruh dia kembalikan harta warisan Bapak kepada yang berhak. Maaf ya, saya baru tiba. Udah Nizam. Kenapa kamu baru datang? Harusnya kamu dengar wasiat apa? Ya biasa, saya kan bisnismen. Bagaimana apa tadi? Perginya lancar kan? Astagfirullah. Pesan apa tadi? Apa berpesan agar semua harta warisan diturunkan semua pada anak-anak perempuannya. Makasihnya apa? Kamu kan telah menggadaikan surat-surat tanah warisan apa? Sore-sore apa? Jangan belaga bodoh kamu. Cepat kembalikan dokumen itu. Risma, kamu jangan sembarangan fitnah. Saya tidak pernah mengambil apa-apa. Kamu jangan belaga bodoh. Cepat kembalikan semua dokumen itu. Ayo pulang. Daripada kita di sini difitnah macam-macam, ayo pulang. Mereka benar dah, udah mengambil surat-surat itu dan menggadaikannya. Udah diam kamu tidak mengerti apa-apa. Ayo pulang. Jangan, dah. Nizam! 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 Karisma, kenapa bisa batuk darah begini? Kak Nanda, Kak Dita. Karisma batuk darah. Ya Allah Karisma, kita harus cepat membawanya ke dokter. Tapi kita kan nggak punya uang. Ya udah Mona, sekarang kamu cepat ke rumah Uda Nizam. Bilang kita pinjam uang untuk biaya pengobatan Karisma. Tidak bisa. Risma sudah menyinggung perasaan Uda. Dia sudah menghina saya. Sampai kapanpun saya tidak akan pernah memaafkannya. Lupakanlah dulu dendam Uda Nizam. Sekarang keadaan Karisma semakin parah. Biarkan saja dia mati. Biar kapok. Itulah akibatnya. Kalau orang suka menghina saudara sendiri. Uda Nizam. Mona, tunggu. Pakai uang kakak aja ya. Jangan! Awas ya. Kalau sampai kamu memberikan uang sama mereka, kamu akan saya ceraikan. Biarkan mereka yang sudah menghina saya itu mendapat balasannya sendiri sekarang. Mona. Duduk. Karisma! 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 Ini semua gara-gara Uda Nizam. Kalau tadi Karisma dibawa ke rumah sakit, mungkin masih bisa tertolong. Ya Allah,
Karisma. Bang Nizam yang membunuh Karisma. Sayang. Bang Nizam yang membunuh Karisma. Mona sadar sayang. Mon. Udah berapa lama Mona begini? Udah seminggu, Kak, semenjak Karisma meninggal. Dia merasa bersalah karena nggak berhasil pinjam uang sama Uda Nizam. Kak, dia juga nggak mau makan. Sekarang kita bawa Mona ke rumah sakit. Kalau nggak bisa berbahaya. Jadi kakak mau bawa Mona ke rumah sakit? Iya. Kak, kakak nggak takut sama Uda Nizam? Nggak. Sekalipun Uda Nizam akan menceraikan, kakak nggak takut. Ayo, bantu kakak. Hati-hati. Hati-hati, Nak. Hati-hati, Dita. Hati-hati, Dit. Hati-hati. Mona, kamu masih sangat muda. Tapi kamu mungkin lebih bingung. Dok, apa yang terjadi pada istri saya? Istri saudara mengalami pendarahan yang sangat hebat. Dan setelah saya periksa, ternyata dia hamil di luar kandungan. Hamil? Tapi katanya dia punya kista, dong. Punya penyakit kista bukan berarti tidak bisa hamil. Makanya sebelum kejadian seperti ini, harusnya istri Bapak sering periksa ke dokter, Pak. Saya pamit dulu ya. Yang tabah ya, Pak ya. Mande. Mana mengece hamil. Dan Nizam. Ada apa, Aisyah? Maafin Isa ya. Udah yang banyak salah sama Aisyah. Maafin ya, dah. Aisyah harus sembuh. Jangan tinggalkan Uda, Aisyah. La ilaha illallah. Aisyah. 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 Bangun, Aisyah. Bangun. Jangan tinggalkan Uda, Aisyah. Aisyah. Udah gak punya sama-sama lagi, Aisyah. Bangun, Aisyah. Bangun. Aisyah, bangun. Berikan aku hidayahmu. Bu, semakin hari Pak Nizam semakin pendiam ya. Udah kurus sakit-sakitan lagi, Bu.
itu kena tulah akibat perbuatannya sendiri. Lihat tuh, orang yang tamak sama harta warisan.